tunggu beberapa teman, Bapak Ibu yang sudah daftar tapi belum ada di sini. Mungkin 5 menit lagi ya, Bapak Ibu ya. Apa kabar ini? Ini videonya kok nggak pada keluar semua ya ini ya. Tadi Ibu Rakian, nah itu Rakian di jalan ya. Ini ada yang sedang di jalan juga bisa karena teknologi ya, sambil di jalan nggak usah di kantor, bisa bergabung di meeting ini ya. Iya. Apa kabar Rakian? Alhamdulillah sehat. Baik, baik. Baik ya. Itu ada Mas siapa? Sebastian itu ya? Halo. Oh, tuh kan. Halo Mas Bastian, apa kabar di Sarbukan? Baik-baik Sarbukan? Baik, baik. Baik-baik. Kawan-kawan Sarbukan pada kemana nih lainnya? Nggak tahu, mungkin nanti datang. Mungkin Ya. nanti hadir. Ada yang daftar nggak dari Sarbukan lainnya? Nggak kelihatan Pak dari sininya. Oh, iya, iya. Ya salam ya semuanya ya, kalau mungkin nggak bisa bergabung semua. Ini sengaja saya pilih waktunya agak sore, saya pikir kalau pagi atau siang sedang kerja, jadi ya kalau karena kan sudah mulai kerja ya di beberapa tempat, jadi saya pilih waktu lebih sore nih, jadi bisa mudah-mudahan menyesuaikan sedikit lah kalau yang kerja baru selesai mungkin atau nanti sebentar akan bisa bergabung ya. Ini yang lain bisa nyalakan videonya, mungkin teman-teman yang ada Jeremy di Motion itu. Ada Pak Alwin. Minal aidin Pak, wal faizin Pak Ferry. Oh, aidin, wal faizin. Maaf lahir batin. Ya, minggu lalu kan ini halal bihalal juga ya minggu lalu ya. Yang ikut siapa? Jeremy ikut ya waktu itu ya. Ada saya nggak ikut minggu lalu. Iya Pak. Ikut juga ya halal bihalal online ya. Benar. Minggu lalu. Nah sekarang lanjutan tapi ya lebih topik-topik tertentu ini ya. Jeremy teman-temannya yang lain juga bisa bergabung, yang mahasiswa. Ini ada satu dari pengurus juga, Betari. Wakil ketua. Iya. Iya. Iya Pak, selamat sore Bapak. Maaf saya tidak pakai video Bapak. Nggak pakai video ya? Siapa ini? Iya, ini saya Betari Pak, karena saya lagi di Indo juga. Iya. Lagi di mana? Halo sini. Lagi di Indonesia Pak. Oh lagi di Indonesia. Iya. Bisa pulang nggak sini, Betari? Insya Allah bisa sih Pak. Ini lagi rencana mau balik juga akhir Juni atau awal Juli karena kan akan ada ujian, terus kan harus considering waktu 2 minggu house karantina gitu. Oh iya betul, harus dipertimbangkan itu waktu karantina juga ya. Iya. Yang lainnya ada itu ibu Imelda Damanik mana tuh gambarnya tuh? Ini ada kita Pak. Ibu Ismail Suni. Nah Ibu Andra ini ya mungkin sambil gimana bisa kita mulai ya, mungkin nanti sambil jalan ya. Nanti silakan kalau ada yang mau gabung lagi kita terbuka kok ini. Tapi karena waktu juga ini di sini kan setelah ini mungkin nanti ada acara lain kita juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, semuanya Bapak Ibu, teman-teman semuanya sebagian sudah ketemu beberapa kali. Tapi kali ini kami dari KJRI Frankfurt tidak bisa berkunjung langsung ya. Jadi berkunjungnya lewat platform, lewat monitor TV atau komputer ini. Biasanya sudah berkunjung ke Muni atau ke Sarbukan ya sambil makan di Cafe Bali ya tempatnya Pak Bastian ini. Nah pertama-tama tentunya yang kemarin minggu lalu tidak ikut acara halal bihalal ya yang merayakan kami, saya dan juga tim di sini ya di KJRI Frankfurt mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin ya jika ada kesalahan-kesalahan dari kami semua di KJRI. Mungkin yang belum kenal ya saya Toperi Firmanda Sutikno, saya bagian RI di sini ya. Beserta saya sebenarnya ada tim saya sini. Jadi dari konsuler ada Ibu Riris, ada Ibu Eka. Ini karena kameranya nggak bisa muter-muter, tapi nanti kalau ada yang nanya-nanya silakan diputer-puter nanti kameranya ya. Ada Ibu Risa dari Pensosbud ini kan kalau misalkan
yang terkait dengan kegiatan seni sosial budaya ya dengan Ibu Putu, dan ini Ibu Putu baru pindah beberapa bulan lalu, Ibu Putu 3 bulan 4 bulan ya, tapi langsung kena lockdown jadi belum sempat ketemu dengan teman-teman semua. Ada Pak Luki yang kenal ya di ekonomi, Pak Dimas ya juga di mana-mana kalau Pak Dimas ya ikut kegiatannya. Nah, pertama-tama teman-teman, jadi maksud kita berkumpul pada sore hari ini adalah memang sebetulnya untuk mengadakan kegiatan konsultasi layanan konsuler ya. Dan itu satu, dan juga kedua adalah untuk menggali potensi masyarakat ya. Jadi ini kali ini minggu ini adalah khusus untuk masyarakat di wilayah Bavaria dan Saarland. Nanti rencananya minggu depan untuk wilayah NRW dan Rheinland-Pfalz, minggu depannya lagi untuk Baden-Württemberg dan Hessen ya. Nah, jadi maksud kami tentunya biasanya kan ada kegiatan yang sudah terjadwal. Kalau ke Munich itu setahun 2 kali ada ke München itu ada warung konsuler misalkan ya, tapi karena kondisi jadi tidak kita adakan, tidak bisa ya. Saarbrücken juga sudah kita rencanakan, tapi ya karena kondisi juga sekarang tidak bisa kita laksanakan. Nah, tapi selama ini kami juga selalu menerima pertanyaan-pertanyaan. Jadi silakan dalam kesempatan ini jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan isu-isu kekonsuleran, keimigrasian, jadi Bapak Ibu semua bisa tanya gitu ya, bagaimana mungkin memperpanjang paspor sekarang ya kan ya, prosedurnya seperti apa jadinya, kemudian surat-surat keterangan seperti apa juga urusannya. Jadi kami di KJRI juga melaksanakan penyesuaian juga. Kalau dulu bisa ataukah teman-teman datang ke sini, Bapak Ibu datang ke sini ngurusi sini langsung fisik ya, secara fisik, atau dari tim KJRI yang datang ke berbagai tempat ya, dari kami dari NRW sampai ke Bayern ya. Kemudian kita urus di sana, tapi sekarang karena tidak bisa, mungkin nanti disampaikan oleh tim saya bagaimana caranya gitu ya, bagaimana cara pengurusannya. Memang ada yang tetap harus secara fisik diproses, tapi mungkin lebih banyak nanti yang diatur dengan secara pos ya, pengiriman secara surat menyurat. Nah, tapi tentunya dalam kesempatan ini sebelum mulai ya saya juga ingin menyampaikan beberapa hal ya, pesan-pesan juga terutama kepada Bapak Ibu yang ya tidak bosan. Saya juga mengingatkan lagi, meskipun sekarang kondisi sudah lebih terbuka ya kan, toko-toko, tempat kerja, sekolah sudah bisa berinteraksi langsung, tapi mohon pada teman-teman Bapak Ibu masyarakat Indonesia di wilayah Bayern dan Saarland untuk tetap menjaga diri ya, jangan juga euforia karena kebukaan. Kita baca di kontinen misalkan ada outbreak lagi ya, nah jadi juga jaga di sini semua juga di ruangan saya pada pakai masker misalkan ya, kemudian cuci tangan, kemudian juga jaga jarak ya, agar kita selamat semua ya, paling tidak mencegah lah kita ya, kita mencegah kita tidak terkena virus COVID tersebut. Dan kedua tentunya juga kami harapkan jika ada teman-teman Bapak Ibu yang dengar ada yang kena warga negara Indonesia juga disampaikan ke kami di KJRI. Jadi kami sudah catat, kami juga monitor, kami juga bantu juga gitu ya, teman-teman juga mengalami ya, kami juga sudah berinteraksi. Kalau yang ada yang terkena ya tidak, itu bukan sesuatu yang memalukan ya, tapi memang justru kita tahu dan kemudian kita bisa mencegah penularannya lebih lanjut. Bahkan kita juga catat siapa-siapa saja warga negara Indonesia yang misalkan terkena gitu ya. Kemudian juga kami harapkan terus selalu ya dari warga masyarakat Indonesia untuk menjaga kerukunan, kekeluargaan bersama dan saling tolong-menolong jika diperlukan gitu ya. Nah, itu yang harapan-harapan dari kami, dan tentunya dari KJRI juga, KJRI dari kita di sini mendukung program masyarakat, mendukung program pemerintah Indonesia ya. Kami monitor warga negara masyarakat Indonesia di wilayah kerja KJRI Frankfurt. Kami berupaya memberikan perlindungan ya, sekiranya ada Bapak Ibu yang membutuhkan pertolongan, tentunya dalam resources yang masih kami miliki ya, itu yang kami lakukan
selama ini, dan juga memberi keterangan-keterangan. Jadi misalkan yang terakhir yang banyak ditanyakan bagaimana pulang ke Indonesia, itu saya lihat di sosial medianya KJRI Frankfurt itu prosedur apa yang harus ditempuh, nah, itu nanti juga bisa ditanyakan. Tapi memang kami menjelaskan peraturan yang ada di Indonesia ya, misalkan yang mau pulang ya harus membawa diminta ya membawa health certificate yang menerangkan bahwa yang bersangkutan bebas COVID, sudah dilakukan PCR test selama 7 hari ya, dalam jangka waktu 7 hari. Jika tidak, artinya boleh masuk, tapi harus ada prosedur tambahan yang dilakukan di Indonesia misalkan ya, berlaku untuk WNI dan WNA juga gitu ya. Nah itu jadi ada hal seperti itu, nanti teknisnya silahkan bisa ditanyakan ya langsung. Kemudian ada himbauan-himbauan, misalkan pada tadi kalau Betari sudah pulang ke Indonesia ya, padahal kami menerima himbauan dari Kemdikbud ya, dari Jakarta, mengharapkan untuk mahasiswi yang belajar sementara masa pandemi ini mungkin jika tidak perlu sekali tidak pulang dulu ke Indonesia ya, tapi memang kalau sudah habis masa kontraknya, masa tugasnya ya memang harus pulang gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak perlu sekali mungkin ditunda lebih dahulu kepulangannya, jadi yang non essential travel bisa ditunda itu misalkan. Jadi beberapa hal memang kita berikan penjelasan, jadi policy dari Indonesia, dan juga kadang-kadang juga pertanyaan ada dari warga Indonesia yang akan ke Jerman, ya, meskipun itu sebenarnya otoritas dari pemerintah Jerman ya. Dan kemudian kedua juga saya juga ingin menjelaskan, jadi dari KJRI Frankfurt sendiri kami tetap buka ya, jadi selama masa pandemi pun ketika lockdown, ketika di mana-mana tutup ya, di sebelah kiri kanan KJRI ini ada konsulat Prancis, Yunani yang tutup ya, tapi kita mungkin di sini salah satunya yang buka di sini, tapi dengan sistem yang lebih mungkin diatur ya, jadi tidak seperti sebelumnya. Jadi terus buka dengan appointment ya kalau ke sini. Demikian saya pikir dalam kondisi normal baru nanti juga akan seperti itu. Jadi akan kita teruskan pengurusan misalkan paspor dan surat-surat semuanya dengan sistem appointment ya, dengan sistem appointment silakan. Jadi dihubungi jika ada keperluan-keperluan dari Bapak Ibu buat paspor, tapi karena juga resources di sini yang terbatas ya, kami harapkan memang yang lebih membutuhkan maka itu yang dilayani dulu ya, yang mendapat jadwal pelayanan lebih dulu gitu ya. Jadi itu yang kami lakukan. Saya lihat juga Jeremy, jadi juga saya titip pada teman-teman mahasiswa ya selalu ya, dan juga kepada masyarakat Indonesia untuk melakukan lapor diri, karena dengan lapor diri tercatat sehingga kami bisa memonitor ya jika diperlukan, atau jika ada pertanyaan, kadang-kadang ada pertanyaan dari keluarganya di Indonesia, itu yang juga kita dorong terus warga negara yang baru datang ke sini ataupun juga yang sudah akan pulang, karena kalau pulang jangan tercatat terus di sini. Kita pikir masih ada di situ ya, untuk kemarin misalkan waktu ada pemilu, ada apa, itu jadi pencatatan warga harus kita lakukan, kita perbaharui lagi gitu ya. Nah, jadi mohon jika berdatang, jika akan kembali ke Indonesia juga catatkan di sini. Nah, jadi itu dari KJRI juga kita membuka selalu dengan sistem appointment, surat-surat keterangan, silakan jika bisa dilakukan by post. Jadi kami dorong sekarang pelayanannya dilakukan melalui pos saja gitu ya. Tapi kalau mau tanya-tanya bisa, kan ada hotline dari KJRI, ada dari telepon KJRI juga buka ya. Kalau ataupun banyak saya lihat pertanyaan melalui sosial media juga silakan gitu ya, konsultasi. Tapi dalam kesempatan ini kami buka, jadi misalkan ada memang pertanyaan lain yang biasanya di telepon ataupun di sosial media, dan sekarang kita sediakan waktu khusus lah untuk konsultasi ya. Jadi karena waktunya juga agak terbatas sekarang ya, mungkin nanti secara singkat-singkat sampaikan kalau ada yang mau tanya, jawab juga. Tapi kalau yang secara detail atau teknis agak panjang nanti diselesaikan secara bilateral aja ya, nanti ya mungkin saya dorong. Jadi kalau nggak nanti kepanjangan di sini. Nah, jadi itu dari saya, itu yang bagian pertama nanti soal kekonsuleran, dan yang kedua itu sebetulnya tentang potensi warga gitu ya. Jadi ini saya dapat ide karena minggu lalu ketika halal bihalal online ada yang tanya gimana cara buat restoran Indonesia, misalkan kenapa restoran Indonesia hanya sedikit di sini. Nah, saya pikir sebetulnya ada juga
potensi warga waktu itu ada yang menampilkan dari sini seni budaya ya dari Pesona Indonesia Frankfurt yang saya pikir mungkin ada baiknya juga di antara warga jika saling tahu potensinya, mungkin juga nanti bisa saling bersinergi atau saling belajar juga, terutama ini dalam masa yang disruption karena pandemi ini ya, jadi semuanya kan ada yang bilang ini menjadi kan ada great reset gitu ya, jadi di reset semua kehidupan kita, bagaimana mengelola bisnis, bagaimana menjalankan roda ekonomi. Nah, mungkin ada yang berbisnis restoran, tantangannya seperti apa, atau harus menyesuaikan dengan keadaan baru, mungkin nanti bisa juga disampaikan di sini. Jadi secara singkat-singkat, nanti maksud saya setelah sesi-sesi ini, mungkin kita bisa buat sesi yang tematik juga ya, tentang apakah bagaimana menjalankan satu bidang di Jerman ya, jadi dengan yang ikut adalah siapa yang mengelola bisnis tersebut dengan pihak-pihak yang berminat bisa juga, ataupun mungkin yang menjalankan kegiatan seni budaya mungkin juga bisa kita kumpulkan seperti ini, saling bertukar informasi dan juga jika mungkin bahkan bisa bersinergi nantinya gitu ya. Saya ingat misalkan Mas Bastian ini kan waktu dulu kita kenalkan dengan potensi tapi tidak datang di sini ya, dengan Mas Ujang di mana Nuremberg ya, sehingga kan bisa saling belajar juga, misalkan ya bagaimana ada yang bisa buat tahu, buat tempe ya kan bisa dikelola kemudian disadukan segala. Nah itu sebetulnya maksudnya sih sinergi seperti itu yang juga saya pikir sangat baik di antara masyarakat Indonesia kalau bisa dilakukan. Itu mungkin pengantar dari saya ya. Setelah ini sesi pertama terkait dengan kekonsuleran ya, dengan isu-isu kekonsuleran, keimigrasian. Ini ada Ibu Riris dan Ibu Eka ya. Saya persilakan Ibu Riris yang memandu ya. Silakan nanti pada masyarakat yang ingin menanyakan, yang ingin berkonsultasi ya, dimanfaatkan ya, ini waktunya. Setelah itu, tapi kalau ada hal-hal terus ini kan tim saya juga terbatas di sini ya, jadi jika ada hal-hal yang perlu klarifikasi lebih lanjut di Jakarta atau apa, nanti kami catat dulu pertanyaannya dan nanti hari Senin bisa kita berkomunikasi lagi sekiranya ada hal-hal yang perlu di-follow up dari pertanyaan Bapak Ibu yang misalkan tidak bisa kami jawab pada saat ini ya. Mungkin saya persilakan Ibu Riris, ini sudah sering juga, mungkin kalau teman-teman yang di Munchen sih sudah ketemu Ibu Riris ya. Silakan Ibu Riris nanti juga atau mau tambahkan dulu ada informasi apa ya, kemudian dibuka aja teman-teman mau tanya. Silakan. Terima kasih Pak Unen. Selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman semua. Mungkin sedikit saya menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Konjen baru saja, bahwa selama masa pandemi ini kita hanya ingin meyakinkan kepada Bapak Ibu semua bahwa layanan kita, layanan kekonsuleran dan keimigrasian kita tidak terganggu. Kita tetap buka sesuai dengan jam layanan yang selama ini tertera dan diketahui oleh Bapak Ibu semua. Hanya kita melakukan penyesuaian. Penyesuaian yang dilakukan antara lain kita ini harus menyikapi protokol terkait dengan COVID, sehingga layanan yang sifatnya harus memerlukan kehadiran secara fisik itu kita atur kedatangan dan jumlah dari Bapak Ibu sekalian supaya kita tetap menerapkan social distancing secara benar. Dan ini untuk terkait hal itu khusus mengenai identitas Bapak Ibu semua, layanan paspor, perpanjangan paspor dan pembuatan paspor baru itu diatur melalui pembuatan janji atau termin. Dan, banyak pertanyaan mengenai ini karena banyak yang tidak tahu bagaimana caranya. Jadi mungkin nanti saya yakin Bapak Ibu yang diikut di sini pasti sudah paham. Tapi jika ada anggota keluarga atau teman-teman yang kurang paham, nanti bisa coba cek ke website kita, kemudian masuk ke klik di bagian fungsi konsuler,
kemudian di situ ada layanan mengenai termin. Di situ nanti bisa diisi nomor paspornya, namanya, kemudian mengapa kok perlu membuat paspor, karena kita perlu mengkategorikan waktu umur paspornya supaya tidak banyak yang datang, maksudnya supaya kita bisa mengatur, yaitu kita batasi yang umur paspornya 3 bulan atau kurang dari 3 bulan. Kemudian layanan yang lain tetap ada, misalnya surat kuasa, surat keterangan, kemudian lapor diri tetap bisa dilakukan melalui online, dan layanan lainnya itu kita himbau untuk tidak perlu datang, karena sekarang ini kita justru memanfaatkan teknologi informasi, layanan secara online, telepon, email, dan jasa pos. Jadi persyaratan sudah ada di website kami, bisa dilihat, kemudian apa saja yang perlu dilampirkan, di print, diisi, itu bisa dikirim melalui pos, kita proses di sini dan kita kembalikan lagi melalui pos dengan amplop yang sudah diberikan perangko dan dialamatkan ke alamat Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir apakah layanan ini berkurang atau tidak, tetapi tetap ada, hanya ada penyesuaian. Dan juga yang hadir di sini ada protokol yang harus dipenuhi, suhunya tidak boleh lebih dari 37,3 derajat Celcius, dan yang masuk juga harus dibatasi, kemudian menggunakan masker. Kemudian yang perlu dicatat juga terkait dengan masa pandemi ini adalah tadi sudah disampaikan oleh Pak Konsul Jenderal, ada lalu lintas manusia, lalu lintas WNI-nya. Jadi pada masa ini yang perlu kita perhatikan adalah satu, yang turis yang masih ada di luar negeri harus segera pulang. Yang tidak ada keperluan mendesak, jangan pergi-pergi dulu. Karena kita harus melihat situasinya, jangan sampai kita menjadi stranded di tempat lain yang menyulitkan Bapak Ibu sendiri. Kemudian kepada yang WNA juga masih dilarang untuk masuk ke Indonesia, makanya kenapa makanya layanan visa kita saat ini masih kita hentikan sementara sampai waktu COVID ini selesai. Kemudian yang ada dari lalu lintas manusia ini repatriasi mandiri, ada ABK dan ada juga WNI lain yang pulang dengan mengurus sendiri untuk kembali ke Indonesia. Nah, terkait dengan hal itu yang perlu diperhatikan adalah paspornya masih berlaku, kemudian membawa surat keterangan sehat dari rumah sakit, keterangan bebas COVID yang berbahasa Inggris, yang umurnya surat keterangan itu maksimal 7 hari, jangan lebih dari itu, dan bersedia untuk melakukan karantina mandiri, atau jika nanti di bandara di Indonesia ditemukan setelah tes itu ditemukan positif, harus bersedia untuk dirawat, dirujuk di rumah sakit yang dirujuk oleh pemerintah. Dan untuk perjalanan Bapak Ibu semua, kita menerbitkan yang namanya surat jalan jika diperlukan, terutama untuk WNI yang berdomisili di Jerman, di wilayah kerja KJRI Frankfurt, kemudian harus kembali ke Indonesia dan nanti akan kembali ke sini, kita bisa terbitkan surat keterangan jalan bahwa ini memang yang bersangkutan ini WNI yang mendesak harus pulang ke Indonesia, sehingga di Jakarta atau di airport nanti di Indonesia tidak mengalami pemeriksaan yang berlebihan. Kemudian tolong cek juga sebelum pulang adalah penerbangannya. Syarat dari penerbangan itu sendiri seperti apa? Apakah penerbangannya memerlukan surat keterangan sehat juga atau tidak? Kemudian di mana transitnya? Itu juga perlu diperhatikan, dan juga nanti ketika kembali ke Indonesia di wilayah masing-masing juga memperhatikan transportasi domestiknya. Mungkin itu sebagai sedikit tambahan. Sekiranya ada situasi khusus dari Bapak Ibu yang perlu di-share dan diinformasikan ke kita, silakan, kami persilahkan. Kalau ada pertanyaan, kita dengan senang hati berusaha menjawab. Apa itu? Oke.
kecil. Oke, kita menerima sudah ada pertanyaan di chat. Mungkin Bu Talita bisa. Atau orang di Orangnya langsung ngomong. Saya ada undangan ujian studi di Darmstadt tanggal 27. Kapan sebaiknya dia berangkat? Ini ada pertanyaan dari Ibu Fauna. Anak saya ada undangan ujian Stuttgart di Darmstadt tanggal 27 Juni 2020. Kapan sebaiknya dia berangkat ke Frankfurt dan dokumen apa? Anak saya memiliki visa D yang berlaku hingga September 2020. Visa D itu ya. Intinya begini Bu, ini secara umum ya, mungkin bisa dipakai juga untuk situasi yang lain. Intinya bahwa Bapak Ibu yang ingin datang ke sini pastikan bahwa izin tinggalnya itu berlaku. Kemudian kemarin ada juga pertanyaan WNI yang mau ke sini akan datang karena ingin kuliah, ditanya oleh sebuah institusi di sini, either penerbangannya dengan penerbangan, apakah sekolahnya benar-benar buka. Jadi tolong diantisipasi, dipastikan juga izin tinggalnya ada, masih berlaku, paspornya Bapak Ibu masih berlaku, cek juga ke Kedubes Jerman di Jakarta. Kemudian cek ke pihak sekolah, kalau perlu Bapak Ibu approach ke institusi yang di sini, bisakah memberikan misalnya surat keterangan bahwa memang iya ada undangan untuk saya nama ini untuk datang untuk mengikuti studi call, sehingga itu lebih meyakinkan bagi siapapun yang akan nanti berurusan dengan Bapak Ibu di sepanjang perjalanan itu, apakah itu pihak maskapai, kemudian imigrasi di sini gitu. Saya rasa itu. Jadi dokumen apa yang harus dipastikan itu mudah-mudahan tadi sudah terjawab. Mungkin ditambahkan sedikit ya Ibu Fauna, ini kan kalau yang terkait dengan bagaimana masuk ke Jerman ya, sebetulnya itu otoritas dari pemerintah Jerman ya. Jadi mohon selalu, apalagi ini kan situasinya dinamis ya Bu ya. Jadi saya nggak mau juga jawaban sekarang nanti minggu depan berubah ya. Sama halnya untuk masuk ke Indonesia kan juga kita tahu itu berkembang terus ya, dari 2 bulan lalu, kemudian bulan lalu, ya kemudian berapa minggu lalu. Nah itu mohon dicek terus ke kedutaan Jerman di Jakarta, ya. Jadi ini sebetulnya otoritas dari Jerman yang harus memberi jawaban. Tadi yang disampaikan Ibu Riris adalah yang as of sekarang, tapi kapan berangkatnya atau apa betul? Karena jawaban sekarang atau hari Senin nanti ada aturan baru dari pemerintah Jerman atau dari kedutaan Jerman di Jakarta, itu kami di luar kontrol kami, gitu ya, Bu Fauna. Terima kasih. Ini saya nggak ngerti, tiba-tiba sampai kapan kita mendingan nanya di sini deh. Mungkin tadi yang sudah menulis di chat, Ibu siapa? Mungkin bisa Ibu Dwi bisa sampaikan. Kami kurang bisa menangkap pertanyaan Ibu di chat. Mungkin disampaikan saja Bu. Surat jalan. Oke. Tadi kan Ibu bicara tentang surat jalan, kalau misalnya kita ke Indonesia ya. Nah, kalau misalnya perjalanan yang bulan September, apakah masih perlu surat jalan ini atau tidak? Iya, kita belum bisa memastikan Ibu, tetapi pada kondisi saat ini surat jalan itu diperlukan. Sehingga nanti kalau Ibu masih ada waktu, saya rasa nanti mendekati hari-harinya kita akan ada informasi terbaru. Bisa ditanya lagi. Ibu Betari, bisa disampaikan aja Bu? PPI Jakarta. Iya Bu, saya mau tanya. Saya kan student, terus di akhir Juli ini rencana akan ada ujian, dan sebenarnya akan ada ujian yang lebih awal lagi dan akan dikasih tahu 2 minggu sebelum ujiannya gitu. Nah pertanyaannya, karena saya akan balik ke Jerman, apakah ada
persyaratan yang harus saya siapkan gitu Bu untuk masuknya kembali. Terus yang kedua untuk masalah perpanjang paspor, lebih baik saya perpanjang paspor di Jerman atau di Indonesia ya Bu, karena paspor saya akan habis di bulan November dan saya harus perpanjang residence permit di awal Agustus. Terima kasih Bu. Di sana, November kan kurang dari 6 bulan kan? Iya. Kalau persyaratan apa yang harus dibawa untuk datang ke Jerman lagi, saya rasa tadi hampir mirip jawabannya dengan pertanyaan yang awal. Ibu memastikan bahwa izin tinggalnya siap, paspornya masih berlaku, kemudian pihak dari sekolah juga memang membenarkan bahwa memang akan ada ujian, mungkin email atau apanya di print aja dibawa supaya lebih meyakinkan. Kemudian kalau mengenai paspor, Ibu kan penduduk di Jerman, di München ya? Oke. Tapi dia ada posisi di Indonesia. Iya. Dan itu masih baru 3 bulan. Jadi harus perpanjang di sana. Iya. Mungkin gini, karena untuk traveling minimal umur paspor itu adalah 6 bulan. Jadi Ibu coba cek di imigrasi setempat yang dekat dengan Ibu, apakah bisa membantu memperpanjang paspor. Mengingat Ibu itu penduduk di luar negeri. Idealnya Ibu itu memperpanjang di luar negeri, di wilayah KJRI Frankfurt. Tetapi sekarang ini masa ini masih masa darurat, jadi mestinya imigrasi bisa. Oh ya, baik. Terima kasih banyak Ibu. Selanjutnya ada yang mau bertanya, mungkin bisa disampaikan aja. Ya, ada pertanyaan apa aja, Bu Rakyat? Mbak Rakyat di sekarang belum ada. Enggak, kalau yang di sana yang tanya ke apa? Oh, yang tanya ke konsulat, ke konhor itu lumayan banyak sih Pak. Permasalahan ya, jadi karena banyak yang bertanya kalau corona ini apakah bisa memperpanjang paspor di konsulat. Kebanyakan pertanyaannya itu. Tapi kemarin saya sudah koordinasi dengan Pak Osi, sementara ini kan konsulat diperbolehkan untuk yang penandatanganan surat apa? Surat kuasa, ya, surat kuasa. Paling pertanyaannya seputar itu aja, tapi banyak pertanyaan apakah bisa memperpanjang paspor di konsulat di Konhor München. Kemudian banyak yang bertanya kalau yang orang-orang Jermannya sendiri kapan bisa masuk ke Indonesia lagi. Ya. Terima kasih Bu Rakyat. Satu mengenai perpanjangan paspor di kantor Konhor itu belum memungkinkan. Satu, kita harus membawa alatnya dan warpon aja kita belum bisa lakukan gitu. Jadi melalui termin silakan masyarakat mengisi jadwal terminnya, kapan maunya, jam berapa, di situ ada pilihannya. Kemudian lengkapi persyaratannya dan datang ke KJRI sesuai jam termin yang sudah dikirim melalui notifikasi dari kami. Kemudian yang kedua, WNA yang akan ke Indonesia untuk saat ini untuk turis masih di hold dulu. Hanya WNA dengan status khusus yang bisa datang. Misalnya punya izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, kemudian untuk tujuan diplomatik dan lain sebagainya. Untuk urusan bisnis juga berarti bisa ya Ibu, kayak kemarin ada juga pertanyaan kalau bisnis pakai free entry visa atau visa on arrival gitu. Bisa, ya. Apalagi itu yang free entry visa, karena itu tidak terkontrol lagi. Itu bisa dideportasi langsung. Bahkan sekarang ini yang untuk bisnis, bahkan yang untuk proyek strategis nasional pun itu masih di hold sampai waktu yang belum ditentukan. Oke. Terima kasih Bu Riris. Yang lainnya silakan. Saya mau nanya, ini saya di Indonesia, suami saya ada di Jerman. Tadi saya dengar kalau apakah visa saya holding masih visa Schengen, dan visa Schengen saya itu berakhir September ini. Apakah saya ke sana juga
di hold karena suami saya di sana ke sana gitu. Apakah saya masih bisa ke sana untuk saat ini? Ada harus ada surat yang saya harus buka. Ya. Terima kasih informasinya. Sampai hari ini informasinya adalah bahwa per 15 Juni yang non-Schengen nationals itu sudah bisa masuk. Ya, tetapi please double check apakah benar kondisinya seperti itu, karena ini sangat dinamis, sangat perkembangannya cepat, karena kita antisipasi juga ada kenaikan transmission rate-nya itu ternyata setelah dilonggarkan naik lagi, bisa saja pemerintah Jerman mengevaluasi lagi. Jadi tolong untuk sesering mungkin melihat update pengumuman dari Dubes Jerman atau dari sumber-sumber resmi terkait. Dan juga maskapai ya, maskapainya juga ditanya juga. Maskapai yang di Jerman atau yang di sini ya? Yang akan dipakai untuk terbang ke Jerman. Oh, oke. Ya. Terima kasih. Ini dari aturan yang paling baru ya ini. Yang lainnya, Bapak Ibu silakan. Ini aturan yang baru ya. Halo, nama saya Lela. Nanti aja. Mbak Lela. Silakan Mbak Lela. Ya, saya mau tanya soal paspor anak saya. Saya baru melahirkan bulan Maret ini. Terus saya rencana mau pulang ke Indonesia itu September ini. Nah, anak saya kan belum punya paspor. Nah, ada kemungkinan nggak kalau misalnya saya pulang dulu ke Indonesia dengan anak saya, terus saya bikin paspor anak saya di Indonesia gitu. Soalnya dengan keadaan sekarang juga tidak memungkinkan saya sama anak saya untuk datang ke Frankfurt. Pertama itu. Yang kedua, soal surat keterangan lahir anak saya. Itu bisa online atau per pos juga. Terima kasih. Iya, yang pertama, yang pertanyaan kedua dulu ya, yang surat keterangan lahir itu per pos, nggak usah datang. Tetapi ya, jadi nanti lihat aja nanti di bagian konsuler di website di bagian persyaratan konsuler ya untuk surat keterangan lahirnya seperti apa, dan itu dikirim per pos. Yang kalau nanti anaknya sudah lahir dan mau ke Indonesia, kalau nggak punya kita nggak bisa diangkut gitu. Nggak bisa terbang. Iya, jadi kalau mau pulang si anak tersebut harus punya paspor. Jadi nanti kalau sudah kondisinya membaik atau memang ada kebutuhan untuk ke Indonesia, buatlah tertulis putra putrinya. Oh, jadi nggak bisa ya, maksudnya ada surat keterangan dulu atau apapun itu yang menyatakan bahwa kalau maksudnya jadi pengganti paspor gitu maksud saya. Yang nggak bisa ya? Iya, harus punya paspor ya, karena itu identitas untuk satu pertanyaan lagi, kalau misalnya saya dapat surat keterangan gitu dari Burger House di sini untuk kami bisa ke Indonesia, itu sama juga nggak berlaku ya nantinya di Indonesianya? Surat keterangan apa tadi? Iya, jadi saya sempat tanya-tanya juga di sini. Bisa aja, jadi walaupun misalnya anak saya belum punya paspor, tapi mereka bisa mengeluarkan surat keterangan gitu yang saya juga belum tahu detailnya seperti apa, tapi mereka bisa memberikan surat keterangan untuk anak saya supaya anak saya bisa pulang ke Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya itu berarti kalau misalnya ya kalau misalnya memang butuh paspor dan dari KJRI pun tidak bisa mengeluarkan surat keterangan, berarti surat keterangan dari Burger House di sini pun tidak berlaku nanti di Indonesia ya? Begini, anak tersebut perlu
Jadi apakah itu paspor Jerman atau paspor Indonesia, tapi dia harus punya ID-nya ya paspor itu gitu. Jadi dia harus memiliki paspor untuk terbang. Oke. Jadi nanti dibuatkan aja paspor Indonesia ya. Oke. Ya. Tersebut kan surat keterangan paspor tersebut kan merupakan bukti kewarganegaraan. Jadi bukan keterangan jalan, gitu. Tapi bukti bahwa dia punya kewarganegaraan dengan nomor yang resmi dari pemerintah. Jadi dia boleh. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Yang lainnya silakan. Mau dibacanya dari rupanya yang ini kan udah boleh masuk ya. Boleh aturan Kemenkes yang baru ini tadi kan proyek strategi ya. Kalau yang ada lagi Bapak Ibu teman-teman. Kalau surat keterangan, Rakyam kalau yang surat-surat keterangan, ada yang nanya nggak sana? Kalau yang membuat surat keterangan segala? Rakyam di-on-kan dulu, gitu. Di-unmute. Nggak kedengaran. Sudah dengar. Ya, kalau surat keterangan kebanyakan menanyakan yang tentang surat keterangan menikah. Kemudian kebanyakan itu aja sih Pak, kalau yang pertanyaan-pertanyaan sementara ini. Kemudian sama paspor dan perpanjangan paspor dan visa aja. Selama ini saya koordinasi dengan Ibu Eka juga. Kalau ada pertanyaan. Ya. Bu Eka akan menjelaskan mengenai surat keterangan ya. Ya, terima kasih Bu Ryan. Untuk surat keterangan menikah, itu seperti biasa, itu juga bisa kita layani dengan pos. Jadi disampaikan aja ke pos. Untuk persyaratannya bisa dilihat di website kita. Itu tidak perlu datang, jadi bisa melalui pos. Nah, yang kedua mengenai banyaknya pertanyaan dari warga negara Jerman yang akan berkunjung ke Indonesia, itu sampai saat ini masih khususnya untuk turis dan visa on arrival maupun visa bebas visa itu masih belum. Sementara untuk yang memiliki kitas dan kitab itu diperbolehkan dengan syarat membawa surat keterangan sehat bebas COVID yang sudah saya jelaskan maksimal ininya 7 hari gitu. Nah, untuk surat keterangan sehatnya itu dikeluarkannya oleh rumah sakit, bukan house art. Dan dalam bahasa Inggris. Iya. Ya, jadi itu sih Bu, bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu. Ada lagi Bu Riris itu? Ada lagi yang kalau tidak ada nggak apa-apa, nanti kalau misalkan mau ada pertanyaan lagi silakan ya. Tapi untuk menghemat waktu juga kita masuk ke sesi kedua. Nanti silakan kalau mau kembali lagi, udah banyak pertanyaan-pertanyaannya tadi ya. Ada yang di chat, ada beberapa varian juga yang bisa juga kita jawab secara bilateral ya, ada di board ini. Kalau nggak mau disampaikan langsung juga nggak apa-apa, sifatnya mungkin ada yang pribadi, itu silakan, tidak apa-apa, atau hari Senin nanti mau telepon ke teman-teman di KJRI juga bisa dilayani ya. Nah, kita masuk ke sesi kedua ya, adalah terkait dengan potensi warga Indonesia di sini. Nah itu saya lihat ada beberapa, Mas Bastian, Pak Petrus itu ya, Pak Petrus. Apa kabar Pak Petrus? Itu di function ya. Nah, mungkin bisa sharing dulu pada juga yang lain. Silakan. Kalau ini saya lihat ada dari grup tari ya, Ibu
Ibu Cindy mungkin ya dari grup seni budaya di Nuremberg mau menceritakan mungkin dari siapa dari Mas Bastian dulu ya bagaimana ini bisnis restorannya pada masa pandemi ini pada masa COVID mungkin kemarin tutup tapi apakah sudah buka dan rencana ke depan seperti apa, banyak harapan-harapan dari masyarakat juga ingin melihat lebih banyak restoran Indonesia katanya di Jerman ini ya. Mungkin Mas Bastian juga bisa cerita sedikit kiat-kiatnya sudah berapa lama dan juga bisa survive, bagaimana bisa survive dan juga bahkan ini nggak hanya survive tapi bisa sustainable ya, bisa terus berkelanjutan. Silakan Mas Bastian, mungkin bisa cerita-cerita sehingga warga yang lain juga mungkin bisa dengar. Kalau nanti mau berhubungan langsung silakan tanya langsung ke Mas Bastian aja nanti ya. Silakan Mas Bastian. Ya. Halo, nama saya Bastian. Halo. Dengeran? Ya, dari Cafe Bali, Saarbrücken. Kita udah ke 8 tahun Cafe Bali, tapi sebelum ada Cafe Jerman, Prancis gitu. Ya kemarin agak susah sih, cuma kita nggak tutup, kita bisa buka juga, jadi take away, dianterin ke rumah atau mereka bawa pulang. Dan kita juga udah punya Stammgäste, jadi tamu-tamu tetap gitu, yang baik, yang ngasih sumbangan juga, yang pesan makanan dan bawa pulang, terus pesan ya, buat 10 orang kayak gitu-gitu. Jadi kita bisa survive juga di situ. Ya. Ya, terus ke depan agak susah sih, jadi restoran kita juga dikecilin, tempat duduk jadi 50% gitu ya. Terus yang datang cuma boleh 2 orang, atau 3-4 orang, tapi dari 2 perbedaan household. Apa ya household? 2 keluarga yang berbeda, 2 rumah beda gitu. Ya, jadi kalau ada reservasi 20 orang gitu, kita nggak boleh gitu. Ya. Dari DEHOGA-nya sendiri. Tapi kita dapat bantuan ya dari pemerintah. So that's okay. Ya, so lumayan ya. Soalnya bayarnya lumayan sih, asuransi cukup banyak ya. Krankenversicherung, ya asuransi kesehatan juga 700 per bulan. Das ist schon viel. Ya. Terus pekerja-pekerja juga jadi sedikit otomatis. Ya gitu deh, susah tapi kita bisa survive. Ya, so. Ya terus mesti semprot-semprot, terus kita juga mesti pakai masker. Kita natürlich 2 Meter Abstand. Ne? Meja-meja juga harus 2 meter. Bukan meja ya, orang yang duduk harus 2 meter gitu. Ya. Kalau seperti di Indonesia banyak pesan-pesan gitu, di sini sedikit ya, Mas Bastian ya, yang pesan take away, delivery segala macam gitu, itu proporsinya nggak begitu banyak ya berarti, dibandingkan dengan yang duduk langsung di restorannya. Nggak begitu sih, kira-kira 40%.
Ya. Oke. Ya. Karena kan mau nggak mau sekarang mungkin harus dikembangkan dengan model baru ya, tidak hanya yang duduk di restoran tapi yang take away ya. Kalau di Indonesia mungkin sudah saya tidak tahu, mungkin berkembang cukup pesat ya, adanya delivery makanan segala ya. Padahal saya bulan Februari lalu ke wali kota Saarbrücken kan sudah ketemu, saya sudah promosikan restoran Cafe Bali, ternyata setelah itu tutup ya. Ternyata bulan Maretnya saya ketemu wali kota waktu itu, ada bendera Indonesia dipasang di City Hall di itu kan di Saarbrücken ya waktu itu waktu saya ke sana. Tapi ya kayaknya tidak berapa lama setelah itu sudah lockdown ya, sudah tutup. Sudah sempat saya promosikan, saya sebutkan tuh ke wali kota Saarbrücken waktu itu, Mas Bastian, sebetulnya. Ya, ya oke. Sekarang juga baru mulai ya. Kita buka kapan ya? 2 minggu yang lalu gitu baru boleh buka. Di Saarland kan paling terakhir ya. Di Hessen lebih duluan kayaknya. Minggu pertama sedikit sekali gitu. Jadi omsetnya nggak cukup gitu, minus ya. Tapi sekarang udah mulai normal. Mungkin nggak hanya di restoran Cafe Bali, tapi semua restoran juga sama seperti itu tantangannya ya. Jadi mungkin siapa yang nanti bisa survive melewati masa-masa ini, mungkin dia bisa menjadi lebih baik mungkin di masa pandemi ini, setelah COVID ya. Memang ini tantangannya sekarang melewati masa-masa sekarang dulu, Mas Bastian ya. Dan karena semuanya kan banyak yang juga udah tutup. Iya, banyak yang tutup mungkin itu. Ya, udah maksudnya nggak kuat gitu ya. Tergantung di mana, tergantung dia bayar per bulannya berapa, tergantung dia pekerjaannya berapa. Ya. Kita juga semua mesti organisasi baru ya. Pekerja juga jadi minus. Ya. Ya. Oke, mungkin kita tampung dulu ya, Mas Bastian ini ya, informasi-informasinya. Jadi Bapak Ibu semua ini Mas Sebastian ini punya restoran Cafe Bali di Saarbrücken ya, satu-satunya di Saarland gitu ya, satu-satunya mungkin di daerah sekitar situ karena sekarang jarang ya. Nah, tapi sudah survive 8 tahun dan ya sekarang memang mengalami masa-masa sulit. Nah, tapi ya saya harapkan bisa bertahan sehingga bisa keluar menjadi lebih baik lagi setelah ini. Itu harapan ya, tapi memang saya tahu itu kesulitan mengelola di lapangan ya. Mungkin saya beralih dulu ke yang lain ya, nanti Mas Bastian bisa juga nanti kalau ada teman-teman yang mau tanya. Ini setelah ini Pak Petrus Salim ya, Pak Petrus Salim ini wira swasta Bali Asia ya, Bali Asia. Saya belum pernah ketemu langsung ya Pak Petrus. Waktu itu dengan Ibu sih pernah kayaknya, ya pernah saya ke sana ketemu, tapi sama Pak Petrus belum ketemu. Mungkin bisa cerita sedikit apa tokonya, kemudian sudah berapa lama, kemudian mungkin sekarang seperti apa kesulitannya. Saya tahu bukan keuntungannya, tapi kesulitannya pasti sekarang ini ya. Kemudian ke depannya rencananya seperti apa gitu ya. Silakan Pak Petrus. Ya, terima kasih Pak Taferi. Selamat sore juga semuanya. Iya, jadi kita punya toko Bali Asia Mart itu dari sejak 2014, jadi udah masuk tahun ke-6 dan tentu aja ada banyak kesulitan, pergumulan yang kita juga lewati. Ya bersyukur kalau misalnya sampai saat ini kita masih bisa establish dan kalau saya cerita tentang masa-masa saat ini, memang kita merasakan gitu ya dengan pembatasan-pembatasan gitu. Jadi orang yang datang ke toko lebih sedikit, hanya permintaan karena kita juga melayani pembelian online. Nah, permintaan online itu menanjak sekali. Gitu. Jadi ada banyak sekali pesanan-pesanan order online dan jadi kita benar-benar sedikit kelabakan
dan beberapa banyak yang terpaksa kita tunda sampai 2 minggu, mereka masukin order pun belum kita bisa layanin gitu. Tapi kita kerjakan yang terbaik sampai saat ini. Jadi kita merasakan juga sih beberapa saat waktu kejadian itu persis dan ada PSBB ya, orang sedikit banget yang datang ke toko gitu. Tapi sebelum PSBB itu dilakukan di Bayan sini, orang banyak datang dan ngeborong. Jadi sempat toko ngalamin kosong gitu ya, dan kita juga nggak menduga biasanya kita stok cukup tapi bisa kehabisan gitu. Tapi pelan-pelan sekarang udah berjalan normal kembali, pemesanan juga sudah normal kembali gitu. Dan ya kita masih lihatlah bagaimana kelanjutannya dari hari ke hari, bagaimana nanti proses selanjutnya. Apa kedepannya mau lebih banyak online sale apa gimana Pak Petrus, kedepannya rencana? Ya, kita jalanin dua-dua sih. Itu juga mungkin jadi pertimbangan kita juga gitu, karena kalau kita hanya toko doang di satu tempat, ya kan orangnya terbatas ya. Sedangkan kalau online itu kan tidak terbatas gitu. Jadi kita bisa melihat kesempatan yang lebih luas saja kalau kita bergerak di dalam online. Tapi mungkin kita akan lebih jalankan dua-duanya. Gitu. Terima kasih Pak Petrus ya. Mudah-mudahan usahanya ya paling tidak kalau saya dengar ini cukup bisa melewati ya masa-masa sulit ini. Jadi meskipun saya pikir tadinya juga sangat berdampak di penjualan Pak Petrus, ternyata Pak Petrus bisa menyiasatinya langsung beralih ke online sale ya, dan sehingga dampaknya tidak terlampau besar sekali gitu ya. Dan ya memang arah ke depan saya nggak tahu kalau di Jerman, di Asia kan sudah banyak yang memang beralih ke online ya. Mungkin di sini pun ya harus ditingkatkan mungkin ya, karena orang untuk menghindari langsung physical contact ya, menghindari kedatangan langsung untuk berbelanja, pesan online itu menjadi salah satu metode yang sangat dipertimbangkan sekarang ya. Mudah-mudahan Pak Petrus bisa terus ini ya berkembang ya usahanya. Terus terang ini tidak banyak juga seperti Mas Bastian, Pak Petrus yang buka restoran, buka toko gitu ya. Ya kita akan sangat senang kalau ada banyak lagi orang Indonesia, masyarakat Indonesia yang bisa menjalankan usaha seperti itu ya. Kalau kita karena minggu lalu saya ingat Ibu namanya Ibu Titi Sugiyarti dari mana itu? Dari masyarakat dari mana itu juga ya sama harapannya berapa masyarakat itu ingin lihat lebih banyak sebetulnya kan usaha-usaha ataupun entrepreneur Indonesia, ya masyarakat Indonesia bisa mengembangkan usahanya di sini. Jadi kalau kita lihat mungkin toko-toko Asia dimiliki oleh warga masyarakat negara lain ya, Thailand atau Vietnam atau lain-lain. Nah, tapi ya harapan kita terus berkembang. Nah, ini mungkin sharing awal dulu ya, tapi nanti kita lihat ada platform yang bisa dikembangkan untuk sharing best practices ataupun lesson learned ya dari apa yang dilakukan oleh Bapak tadi ya, Bapak ini belum ada ibu nanti yang bisa ditiru mungkin oleh masyarakat Indonesia lain. Mungkin saya beralih dulu ya, nanti bisa kembali lagi. Coba kalau ini kan nggak hanya sebetulnya potensi masyarakat itu di bidang usahawan ya, tapi mungkin ada yang seni budaya gitu ya. Ibu Cindy, masih ada nggak ya Ibu Cindy? Ibu Cindy ini, oh itu Ibu Cindy tuh. Nah, Ibu Cindy kan punya grup tari ini. Kalau ini grup tari, nah memang ada teman-temannya, ada kelompoknya sendiri kan itu ya. Jadi, ada ya. Seni budaya itu kalau di Munchen ada Swadaya, ya kan? Swadaya. Ini ada Pesona Indonesia di mana berbagai daerah, nanti bisa juga saling belajar gitu ya, saling belajar, saling
bersinergi juga gitu ya, sehingga Iya. lebih besar kalau misalkan bersinergi bersama. Mungkin bisa cerita grupnya apa, udah berapa tahun, kemudian bagaimana ini mungkin masa ke depan. Gak apa-apa masih kecil dulu, tapi kan Iya. Iya. Grupnya sih masih sedikit, cuman yang penting antusiasnya dulu kan kalau kita. Kalau belum ada antusias nggak bisa terbentuk sama sekali. Tapi ya kalau kemarin-kemarin sih kan kita biasanya ada tiap minggu latihan. Tapi karena sekarang lagi nggak bisa latihan, jadi masing-masing dulu di rumah masing-masing. Dan harusnya kita juga ada berapa kali event, jadi harus dibatalin. Lumayan sayang sih, cuman ya mau gimana lagi. Gitu. Begitu aja sih kalau dari bagian budaya di Nuremberg. Banyak sih sebenarnya kalau di Nuremberg. Grup-grupnya. Gitu. Ini namanya apa? Grupnya terus sudah berapa lama? Berapa anggotanya? Sri Kandi baru sih sebenarnya baru 3 tahunan. Grupnya sekarang masih 5 orang, kalau yang sering latihan 5 orang. Tapi kalau yang sekali-sekali, oh mau belajar ini dong, mau belajar itu ada 1, 2, 3 gitu. Kalau yang rutinnya yang selalu bareng itu fixnya ada 5 orang sih. Orang ya. Gitu. Tapi udah sering tampil ini ya rupanya ya di sini. Lumayan, lumayan. Ya, kami juga, event pribadi kan ya. Oke, ya nggak apa-apa. Itu kan juga saya lihat ya beberapa kelompok-kelompok itu juga aktif, ada event-event ya, event pribadi, event publik, gitu. Terutama pribadi dulu kan, pertama kan nanti lama-lama kecil, publik besar, ya itu untuk mempromosikan budaya Indonesia juga gitu ya. Iya, betul. Kalau bisa grupnya nanti didaftarkan di KJRI ya, mungkin ya nanti Ibu Risa ya di sini namanya. Jadi kalau kita berkegiatan di sana juga satu waktu bisa kita ajak juga grupnya. Oh iya, baik. Baik. Bagus ya. Kalau nggak salah ada yang ikut ke kemarin Museum Motor Fest, siapa ya? Iya, betul Pak. Iya, itu grup kami kebetulan. Itu kan namanya. Yang waktu iya. Betul. Ya, terus dikembangkan ya Bu Cindy ya, nanti. Iya, betul Pak. Nanti ordernya nanti habis ini. Oke, mungkin kita terus dulu ya. Terus dulu. Ini selain juga yang entrepreneur, ada yang seni budaya, tapi juga ada profesional nih. Saya lihat ada Ibu Nia Ramadianti Putri. Masih ada nggak? Ibu Nia? Kalau udah nggak ada, Pak Ismail Suni dulu. Pak Ismail Suni sudah meninggalkan. Pak Alwin Chandra. Ada. Alwin ada. Pak Alwin? Nah, Pak Alwin mana tuh? Coba Pak Alwin ini kan desainer si Edi itu, ya kan? Pak Alwin, bisa diperkenalkan Pak Alwin? Halo? Nggak dengeran Pak. Ya. Pak Alwin, di-unmute Pak Alwin. Halo? Ya, nah, itu ada. Ya. Saya Alwin, kerja CAD designer untuk mobil BMW. Ya, di BMW Motion ya, Pak Alwin? Ya, untuk BMW. Tapi saya bukan langsung BMW, tapi untuk kerja untuk BMW. Ya. Ya, Pak Alwin, tahun lalu saya sempat ketemu ada beberapa orang Indonesia bekerja di BMW Motion ya, Pak Alwin ya, sebetulnya? Iya, ada banyak sih seharusnya ada kira-kira. Iya, betul. Tapi saya lihat sih nggak ada yang datang hari ini. Iya, ya salam ya untuk teman-teman di BMW. Lagi home office Pak, kita semua pada disuruh kerja di rumah. Jadi diusahain jangan keluar. Masih sampai pertengahan bulan Juni. Iya. Mas Alwin udah berapa lama di desainer? 10 tahun lah. 10 tahun. Ya. Desainer apanya itu? Mobil lampu mobil ya. Lampu mobil. Ya.
bulan apa kita ke kantor BMB Munchen ya dengan Pak Menteri Luhut waktu itu ya. Bulan apa tuh? Ya bulan September atau Oktober lalu juga pernah ada kunjungan dari Jakarta. Iya, saya Pak Laki pernah bilang. Iya. Tapi waktu itu nggak bisa datang atau gimana. Iya. Ya tapi apa? Tolong kan sudah dengan Pak Luki sudah berhubungan ya. Kalau bisa di daftar juga. Nanti ini kan termasuk potensi juga ya profesional Indonesia yang bekerja di sektor otomotif ya. Kalau bisa diupdate, dikasih daftarnya. Waktu itu saya ketemu dengan ibu siapa ya yang Marina Glaube. Marina juga ya. Dengan salam dengan semuanya. Nah mungkin diupdate kan dari tim dari KJRI sana bisa mungkin ketemu lagi, kita makan-makan sama-sama ya. Mas Alwin. Ya. Terima kasih Mas Alwin ya. Saya catat dulu. Kemudian ada ini Doni Olivia Christiansen, masih ada nggak ya? Ada nggak, Kak? Doni. Oh, udah keluar ya. Ya baik ya. Jadi sebagian memang sudah keluar, Jadi ini saya catat dulu yang bagian potensi warga ya, potensi warga Indonesia. Tadi ada yang bergerak di bidang restoran, ada yang bergerak di bidang toko wira swasta menjual bahan pangan ya Pak Petrus, kemudian ada seni budaya, ada yang wira swasta, ada yang profesional ya. Jadi saya catat dulu, mungkin nanti ada forumnya lagi kumpul-kumpul di antara yang mengelola usaha yang sejenis gitu, apakah di bidang food and beverages bisa dikumpulkan ya di wilayah kerja KJRI Frankfurt, kemudian yang di bidang seni budaya tadi yang Pak Cindy sama teman-teman di sini, jadi sama di Munchen, mungkin di Düsseldorf area juga mungkin ada, nanti kita cari waktunya bisa kumpul-kumpul dengan harapan tentunya bisa sharing experience dan juga bisa saling lesson learn ya dari situ, ataupun bersinergi juga bahkan ke depannya, atau dengan harapan tentunya akan ada direplikasi oleh masyarakat Indonesia lainnya. Tapi sebelum saya tutup, mungkin kalau dari Jeremy ini kan rajin ini ya, udah berapa kali mungkin Jeremy ada masukan atau ada hal-hal lain yang mau sampaikan. Ini juga dari PPI Sarlam ada Adit nih ya, Aditya masih ada nggak? Nah mungkin dari pelajar-pelajar juga disampaikan juga ya Jeremy, kalau ada yang pertama membutuhkan layanan konsuleran ya silakan hubungi langsung ya. Tadi Jeremy Aditya sudah dengar ya kepada adik-adik pelajar di sini sudah dengar. Kemudian juga tentunya sesuai dengan life cycle-nya ya, setelah nanti selesai kuliah mungkin nanti mau melanjutkan di sini, apakah bekerja tadi bisa bekerja kalau di BMB dengan Mas tadi Alwin tadi ya, dengan Mas Alwin Chandra bisa tanya-tanya juga gitu ya, bagaimana bekerja menjadi profesional sini. Nah, jadi bisa saling mengenal dan juga mungkin saling bertanya nantinya. Mungkin dari Jeremy juga, dari Jeremy dulu ada hal-hal yang mau sampaikan, kemudian nanti dari Adit ya, dari Sarlam ya, PPI Sarlam. Ya, Jeremy dulu. Iya Pak, makasih sarannya. Kita juga udah beberapa kali kontak terus mau kayak ngadain namanya bincang karir kayak gitu. Jadi ngundang yang udah punya pengalaman di Jerman, kerja di Jerman, buat itu. Nanti juga harusnya bulan ini atau bulan depan Ko Petrus bakalan ngomong juga di bagian sharing buat anak-anak di PPI Munich juga gitu. Kayak gitu sih kalau buat yang berhubungan dengan tadi. Ya, bagus ya Jeremy kalau gitu ya, nanti silakan kapan waktunya bisa kerjasama dengan KJRI Frankfurt juga ya, kalau diperlukan dukungan dari kita ya, bisa bersinergi juga kita, itu maksudnya memang sehingga kita semua bisa membuat kegiatan yang lebih baik gitu ya, dan juga menjangkau masyarakat
lebih luas gitu ya. Jadi ide-idenya sudah ada yang sama ya, yang dalam pikiran saya, kata Jeremy juga sudah pikir juga gitu ya, dan tentunya kalau lebih banyak diikuti oleh teman-teman mahasiswa sini akan lebih baik. Sini ada kalau nggak salah paling nggak di wilayah KJRI Frankfurt ini 4.000 mahasiswa ya Jeremy. Nah itu, tapi saya memang kesulitan bagaimana menjangkau mereka semuanya. Ya kalau lewat PPI ya saya nggak tahu kan nggak semuanya aktif juga di PPI gitu ya. Jadi mohon bantuan Jeremy, Aditya juga untuk menjangkau ke adik-adik siswa lebih banyak lagi gitu ya, baik yang aktif maupun yang tidak aktif ya di engage terus ya, dekati terus gitu ya, meskipun mereka tidak mau aktif ya tidak apa, tapi terus paling tidak tercatat kalau ada kegiatan-kegiatan dimasukkan dalam list undangan gitu ya. Tadi kan bagus ya, karir planning atau apapun setelah nanti selesai kuliah mungkin mau kerja sini, siapa mau buka bisnis tadi ya bisa tanya, mau buka restoran juga ada referensinya juga gitu ya. Mudah-mudahan Mas Bastian juga mau ditanya-tanya ya Mas Bastian ya, kalau masyarakat Indonesia ingin buka restoran ya Mas Bastian ya. Iya dong, boleh dong. Ya. Oke, Mas Bastian ini udah aktif juga soalnya ikut KJRI Frankfurt, ikut promosi kita, bahkan jauh-jauh datang ke mana, ke Frankfurt ya buat restoran di pinggir sungai sini ya. Di tahun lalu sangat meriah, tapi tahun ini terpaksa tidak ada kegiatan itu lagi Mas Bastian. Tidak ada kegiatan. Iya, batal semua. Batal semua ya. Oke, mungkin selanjutnya Aditya Sarif dari PP Salam ya. Aditya Sarif. Jadi kalau ada ya tadi mungkin dari tim konsuler juga belum datang ke sana. Waktu itu kami sudah ke sana merencanakan mau buat warung konsuler ya untuk pelayanan. Ya, betul. Ya, tapi tidak jadi ya, ini jadi batal. Nah, Aditya tolong aja kepada adik-adik mahasiswa sana ya, terutama lapor dirinya dulu ya, siapa mungkin yang baru masuk sana ya, agar lapor ke KJRI, kemudian kalau ada apa-apa hubungi kami sini. Itu Aditya ya. Silakan Aditya kalau ada hal-hal yang mau disampaikan. Oh enggak, kalau menurut saya kalau dari Salan cukup itu aja, mengenai karena Salan Bundeslandnya juga lumayan kecil ya. Kita bersyukur di masa waktu ini kita keep in contact dengan sesama warga Indonesia sini, dan alhamdulillah so far sih responnya pada oke semua, pada mengikuti aturan ya. Mungkin dari Salan itu aja sih. Nggak ada. Aditya jurusan apa di universitas apa ya? Aditya kamu? Sorry, saya di Hochschultechnik Wirtschaft des Saarlandes di HTW Saarland, ngambil elektroteknik. Elektroteknik ya. Di situ ada perusahaan e-consult ya, ada. Betul, itu teman, itu salah satu di mana orang Indonesia yang maksudnya berkumpul, salah satunya kerja situ lumayan banyak orang Indonesianya, e-consult. Kayaknya Bapak pernah ketemu dengan teman saya namanya Bapak Dimas, sorry. Bapak Dimas, dia salah satu pekerja di sana. Ya betul itu. Jadi Aditya situ juga terbuka ya. Bahkan wali kota Saarbrücken juga terbuka juga untuk lebih banyak menerima student Indonesia, tapi juga mungkin profesional Indonesia yang ingin bekerja di sana gitu. Ya secara resmi sih yang disampaikan seperti itu ya. Jadi jika ada yang ingin juga mengembangkan karir sana, mungkin juga karena negara bagiannya nggak begitu besar ya, jadi yang melamar sana mungkin nggak terlalu banyak. Jadi dia cukup, saya lihat open mind juga untuk menerima misalkan masyarakat Indonesia ataupun student Indonesia yang ingin berkarir di situ, yaitu dari pemerintah Saarbrücken ya gitu. Itu ya, terima kasih. Nanti kita terus kontak aja ya Aditya ya, kalau ada perlu silakan, sini ada tim dari KJRI juga yang bisa dihubungi. Ya, ada lagi nggak ini Bapak Ibu, siapa bebas saja siapa yang mau sampaikan hal-hal ini. Saya lihat ada Ibu Tri Harjanti Riedel ini, Ibu guru ya Ibu ya? Ya, halo Pak Ferry, selamat sore. Halo, ya. Di mana Ibu Tri? Saya di München. Saya juga di München. Saya ingin menyampaikan, jadi di München itu sudah
ada pengajaran bahasa Indonesia kurang lebih selama 15 tahun, dan saya generasi yang keempat yang mengajar di München bahasa Indonesia. Itu dulu diajarkan di LMU juga, Pak. Di LMU, kemudian di VWS juga sudah aktif lebih dari 10 tahun. Nah, yang saya ingin sampaikan tuh, kalau dulu di LMU itu profesornya memiliki hubungan penelitian dengan Indonesia, sedangkan yang sekarang itu profesor yang sekarang tidak memiliki hubungan apapun dengan Indonesia. Jadi dari sejak semester yang lalu, winter semester yang lalu, bahasa Indonesia itu sudah dihapuskan dari program LMU. Saya pikir tuh sayang sekali. Mungkin Pak Ferry bisa mengadakan kerjasama dengan LMU atau dengan TU juga, Pak, TU München. Jadi untuk budaya, atau sayang sekali karena mahasiswa itu setelah ditiadakan program bahasa Indonesia di sana, mahasiswa datang privat atau menghubungi privat ke saya. Mereka ingin sekali belajar bahasa Indonesia, tetapi tidak ada wadah di universitas yang sebenarnya kan kalau mereka belajar bahasa Indonesia di LMU itu gratis, Pak, untuk mahasiswa, dan itu menjadi satu keuntungan untuk mahasiswa karena di sana gratis. Kalau belajar di VWS mereka harus bayar. Dan di TU juga kadang dari TU München mereka datang ke LMU untuk belajar bahasa Indonesia karena bayarnya cuma nggak penuh nggak banyak seperti di VWS gitu. Minatnya besar, Bu, minat dari mahasiswa Jermannya, atau itu minatnya bagaimana? Besar, Pak. Dari mahasiswa Jermannya dulu satu kelas saya hampir punya 20-25 satu semester. Apa yang menjadikan mereka menarik? Kenapa mereka mau belajar bahasa Indonesia, apa, Bu? Pertama, mereka macam-macam kenapa mereka berminat itu. Jadi di LMU itu ada fakultas etnografi. Kemudian mereka boleh memilih spesifikasi bahasa, salah satu bahasa Asia. Terserah Asia Tenggara atau Asia Timur, mereka boleh. Kemudian walaupun spesifikasi jurusan bahasa jurusan Asia Tenggara itu tidak ada di LMU. Kemudian yang dari TU mereka ikut pertukaran pelajar biasanya, kemudian mereka dapat mereka dapat penerimaan untuk pertukaran pelajar di Universitas Indonesia, kemudian mereka harus belajar bahasa Indonesia untuk level pertama gitu. Jadi mereka biasanya diajarkan tuh A1, A2, level itu aja gitu, karena itu yang dibutuhkan untuk percakapan sehari-hari gitu. Tapi nanti kalau masuk ke VWS atau privat atau kelompok grup gitu, nanti bisa level sampai C2 gitu. Ya, baik Ibu Tri ya, Ibu Tri Harjanti, ini ya bagus juga ada forum ini, jadi saya tahu kan situ sebetulnya ada pelajaran bahasa Indonesia sebelumnya di LMU ya, di TU. Jadi sebetulnya jadi program kami juga di sini, jadi program dari KJRI Frankfurt untuk membina universitas yang memiliki program bahasa Indonesia, atau kedua yang punya program etnologi, Southeast Asia Study, Asian Studies ya. Nah itu sebenarnya jadi program kami, tapi rupanya yang LMU sama tadi di TU tadi juga belum tercatat ya. Jadi ya ini manfaatnya dari ini. Jadi kami jadi tahu bahwa ya LMU juga sebetulnya ada, tentunya Bu Tri mengajar situ. Jadi bahkan kemarin ini saya sudah mulai di Frankfurt di University di Goethe University sini itu memberikan award kepada pelajar bahasa Jerman yang terbaik bisa berbahasa Indonesia, ya. Jadi sudah dimulai, tapi kemudian tutup kan karena jadi tadi saya mau putar-putar itu, mau dari sini kemudian ke tempat lain, kita kasih insentif lah pada mahasiswa Jerman yang bagus ya, kita kasih insentif
sehingga mereka bisa lebih termotivasi gitu ya. Nah, ya biasanya lewat pidato itu kan Pak, lomba pidato yang di enggak, bukan itu yang itu enggak, ini saya ada program baru sebetulnya. Ada program baru, katanya Thailand sudah mulai itu, Thailand duluan, jadi dia memberi insentif kepada mahasiswa Jerman yang belajar bahasa Thailand. Nah, ya saya begitu tahu itu ya juga cepat-cepat mengadakan hal yang sama juga gitu ya. Nah, nanti mungkin dilanjutkan lagi setelah COVID ini selesai atau bisa kita putar-putar lagi ini ya. Tapi sudah menjadi program saya juga untuk terus mendorong pengembangan pelajaran bahasa Indonesia di sini dan juga pengembangan Southeast Asia Study atau Indonesia Studies di universitas-universitas yang ada di Jerman ini. Ya. Itu mungkin karena COVID ini programnya dikeluarkan dari Uni Pak, terus kemudian saya melakukan sendiri dengan mahasiswa itu lewat Webex, lewat Zoom seperti ini. Ya. Ya. Oke, ya, jadi ya memang tapi terus terang aja Ibu Tri, enggak semuanya berjalan mulus ya, lancar ya. Saya lihat beberapa Southeast Asia Study, pelajaran bahasa Indonesia itu juga ada penurunan peminat juga ada gitu ya, beberapa universitas ya. Jadi makanya kami dekati sehingga jangan diputus kalau bisa memang gitu ya, program bahasa Indonesianya ataupun program pelajaran tentang Indonesia secara keseluruhan gitu yang memang kalau yang kami lakukan di beberapa tempat ada penurunan minat gitu katanya ya, karena sekarang mungkin banyak juga yang belajar tentang Cina, belajar tentang apa. Nah, jadi itu juga harus dibina juga universitas-universitas tersebut memang. Jadi nanti mungkin setelah COVID ini selesai, jadi kita lanjutkan lagi program itu, termasuk mungkin ke LMU, bisa kami hubungi dulu Ibu Tri Hardianti ya, nanti kalau kita mau masuk ke LMU. Ya, baik, itu dari Ibu Tri. Apa ada lagi siapa mungkin yang mau bicara sebelum ditutup ini? Kalau tidak ada ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya sudah kami catat. Jadi ada 2 program tadi ya tentang pelayanan kekonsuleran. Silakan diteruskan ya, hal-hal yang masih kurang jelas ditanyakan lagi ke tim di KJRI Frankfurt. Langsung saja, timnya tadi sudah kenal, ada Ibu Riris, ada Ibu Eka ya. Kemudian terkait dengan sesi kedua dengan potensi warga tadi sudah tercatat juga ya, ada yang sudah kami kenal, ada yang baru kenal juga gitu ya. Nah itu makanya fungsinya diadakan forum ini. Tentunya nanti setelah ini ada kemungkinan juga selain kami berpindah lokasi ya, sekarang Bayan dan Sarlan nanti berpindah ke negara bagian lain, tapi juga mungkin diskusi tematik juga bisa dilakukan. Tadi misalkan Jeremy juga sudah ada ide yang sama ya, Jeremy ya, nanti bisa kita berkolaborasi juga dalam mengadakan program-program tersebut. Jadi tidak hanya KJRI tapi juga dengan teman-teman di PPI juga. Mungkin itu dulu dari saya ya untuk sore menjelang malam hari ini. Terima kasih ya untuk semuanya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Nanti mudah-mudahan kita dapat berjumpa langsung secara fisik ya di masa yang lebih baik ya. Kalau sekarang mungkin lewat screen di TV, di komputer, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama situasi yang baik dan kita dapat berjumpa lagi dan dapat berbincang-bincang lebih erat dan lebih hangat. Demikian, terima kasih semua atas perhatiannya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua.